Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hadi dengan NIM 213020408026. Saya dari Prodi Peternakan dengan mata kuliah Fisika. Di sini materi saya itu tentang gelombang bunyi, yaitu resonansi bunyi. Berikutnya, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanis longitudinal. Hal ini berarti bahwa bunyi memerlukan medium untuk merambat. Medium perambatan bunyi dapat berupa zat padat ataupun fluida, zat alir meliputi zat cair dan gas. Partikel-partikel bahan yang mentransmisikan sebuah gelombang seperti berrolisasi di dalam arah penjalaran gelombang itu sendiri. Ada suatu jangkauan frekuensi yang besar, di mana dapat dihasilkan gelombang mekanis longitudinal, dan gelombang bunyi adalah dibatasi oleh jangkauan frekuensi yang dapat merangsang telinga dan otak manusia kepada sensasi pendengaran. Jangkauan ini adalah kira-kira 20 siklus per detik atau 20 Hz sampai kira-kira 20.000 Hz dan dinamakan jangkauan suara yang dapat didengar audible range. Persepsi manusia terhadap bunyi terkait dengan karakteristik bunyi yang dapat dirasakan. Secara umum, ada dua karakteristik bunyi yang mampu dirasakan oleh manusia, yaitu keras lemahnya bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Keras lemahnya bunyi terkait dengan amplitude dan energi gelombang bunyi tersebut. Selanjutnya, bunyi berdasarkan frekuensinya dibedakan menjadi 3 macam. Itu yang pertama, ada infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Makhluk yang bisa mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik. Yang kedua, audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai dengan 20 Hz atau bunyi yang dapat didengar manusia. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Makhluk yang dapat mendengar ultrasonik adalah lumba-lumba. Persamaan yang digunakan dalam bab bunyi sama dengan pada bab gelombang, yaitu I sama dengan S per T. Kemudian resonansi bunyi. Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Selain benda udara atau gas di sekitar sumber bunyi juga dapat beresonansi, asalkan memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi. Resonansi bunyi dapat memperkuat bunyi asli sehingga bunyi yang dihasilkan dapat terdengar lebih keras dan nyaring. Dan rumus cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah sebagai hasil bagi antara jarak sumber bunyi ke pendengar dan selang waktu yang dibutuhkan bunyi untuk merambat sampai ke pendengar. Cepat rambat bunyi tidak bergantung pada tekanan udara. Jadi, jika terjadi perubahan tekanan udara, cepat rambat bunyi tidak berubah. Cepat rambat bunyi bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar perambat bunyi. Berikut adalah persamaan dari cepat rambat bunyi, ada di gambar. Selanjutnya, manfaat resonansi bunyi. Resonansi yang pertama, resonansi bisa menghasilkan suara terhadap perangkat musik pada saat dimainkan, contoh gitar, kendang, biola, gamelan, bintang, dan perangkat musik lainnya. Yang kedua, pakainya alat musik di atas, resonansi juga bisa menghasilkan suara merdu dari alat-alat musik klasik seperti seruling, di mana membuat suara yang dihasilkan menjadi keras. Yang ketiga, dengan adanya resonansi, manusia bisa mendengar bunyi karena adanya peristiwa resonansi di dalam telinga. Dan yang terakhir, di dalam telinga ada selaput pendang telinga yang sangat tipis sehingga gampang beresonansi dengan bunyi audiosonik. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.